Shalom, saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian firman Tuhan. Tema yang kita ambil dari renungan ini adalah Kristus adalah terang yang sesungguhnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, salah satu kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan manusia adalah terang. Tanpa terang, tidak ada yang dapat kita lakukan. Terang itu adalah penuntun, menyinari hidup kita. Namun, terang yang ada di dalam Kristus tidaklah sama seperti terang yang ada di dunia ini. Kristus sendirilah terang yang sesungguhnya, yang olehnya kita memperoleh hidup. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 3-5 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itu hari yang pertama. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa ada terang di pagi dan di malam hari pada hari pertama sampai hari ketiga? Jika matahari, bulan, dan bintang diciptakan pada hari keempat. Benda-benda penerang diciptakan Tuhan pada hari yang keempat. Tapi di awal penciptaan sudah ada terang. Tentu ini tidak bisa kita pahami secara matematika. Jangan pernah lupa bahwa Allah adalah Allah yang tak terhingga dan Tuhan yang Maha Kuasa. Seluruh ciptaannya di bawah kendali Tuhan, dan Dia lebih besar dari semua ciptaannya. Artinya apa? Tuhanlah terang yang sesungguhnya. Tuhan tidak membutuhkan matahari, bulan, dan bintang untuk memberikan terang kepada dunia ini. Karena sebelum semua diciptakan, Tuhan sudah ada. Lalu terang apa yang menyinarinya? Kalau bukan karena Dia sendirilah terang itu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia. Dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dari kalimat ini kita bisa pahami bahwa dengan mengikut Yesus, kegelapan akan jauh dari kita. Bahkan kita menjadi terang
yang bersinar di tengah kegelapan dunia ini. Adalah patut kalau Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus telah menunjukkan kepada kita teladan mulianya sebagai terang, dan kita diminta untuk menjadi bagian dari terangnya, serta bersaksi tentang terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus datang bukan hanya untuk menerangi kegelapan dunia, tetapi untuk menyingkapkan kegelapan dan memberi ruang bagi terangnya yang sejati. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dunia kita saat ini berada dalam cahaya terang yang sangat tinggi dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Cahaya terang dunia membuat manusia dan seluruh ciptaan hidup, dan cahaya yang menerangi dunia itu adalah sumber energi dari Tuhan itu sendiri. Namun yang menjadi pertanyaan, dunia saat ini sedang berada di dalam kegelapan. Kegelapan karena apa? Kegelapan karena dosa. Bukan karena tidak adanya terang, bukan karena tidak adanya matahari, bulan, dan bintang, dan energi yang mengeluarkan tenaga surya dan terang. Kristus tidak pernah menciptakan kegelapan, tapi kegelapan adalah ketiadaan terang. Ketika diri manusia atau bumi ini tidak ada terang, maka kegelapanlah yang menguasai. Kegelapan hanya ada ketika kita berpaling dari terang yang sesungguhnya. Di zaman ini, iblis terus bekerja untuk memadamkan terang daripada Kristus itu. Untuk itu, sebagai orang yang telah menerima Kristus, kita harus tetap waspada supaya cahaya terang Tuhan jangan padam oleh kuasa iblis atau kegelapan. Kita diminta untuk menjadi garam dan terang dunia. Dalam Matius 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Sahabat rohani yang baik hati, jikalau Tuhan sang terang itu sedang datang ke dunia, dan kita pengikut Tuhan Yesus diminta Tuhan untuk menjadi terang dunia, lalu apa pesan renungan ini bagi kita pada saat ini? Kita orang percaya harus menjadi pembawa terang, bercahaya di tengah lingkungan di mana kita berada. Cahaya Tuhan yang menyinari kegelapan dunia. Cahaya terang Tuhan adalah kebenaran. Artinya bahwa jadilah kamu pembawa kebenaran. Jadilah kamu pembawa damai. Jadilah kamu pembawa sukacita. Jadilah kamu pembawa keadilan. Itulah fungsi kita sebagai orang percaya. Kita harus menjadi agen perubahan yang positif di dunia ini.
kita harus memberikan pengaruh baik dan menjadi saksi kebenaran Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita. Kita perlu kembangkan kekuatan rohani di dalam diri kita yang menjadi sumber energi cahaya terang Tuhan. Karena dengan buah-buah Roh Kudus, maka kita telah bersinar. Dengan menyandang sifat-sifat Kristus, memungkinkan kita menjadi cerminan terang yang kuat di dalam kehidupan ini. Sebagaimana tema kita adalah cerminan Kristus sang terang yang sesungguhnya. Jalan ketaatan kita adalah mercusuar kasih dan kebenaran Allah. Hidup dan ucapan kita bisa menjadi cahaya yang hangat, yang menembus dunia yang dingin dan gelap. Kita bagaikan lampu beranda di malam hari yang menarik orang yang belum percaya kepada Tuhan, meneguhkan mereka bahwa ada pribadi yang mengasihi mereka di tengah kemelut kehidupan, sedang menanti untuk menyambut kedatangan mereka di pelukan kasih Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi pembawa terang Tuhan melalui sikap dan perkataan kita di tengah-tengah keluarga kecil kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah komunitas kita, di tengah masyarakat kita. Setiap 24 jam, siang berubah menjadi malam, dan malam berubah menjadi siang. Ketika kita mengalami kegelapan malam, kita tidak perlu khawatir bahwa matahari besok akan bersinar walau saat ini dia menghilang. Kita tahu bahwa bumi akan berotasi dan matahari akan bersinar kembali. Kita mungkin tidak selalu dapat melihat atau merasakan terang Tuhan, tetapi ingat terang itu selalu ada. Dengan cahaya terang Tuhan, kita percaya bahwa apapun yang membuat hati pikiran kita gelap di tengah-tengah dunia ini, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah penyakit, masalah iman, dan masalah anak-anak dan pendidikan juga dan lain sebagainya, bisa kita atasi dengan cahaya terang Tuhan jika kita pergi dan datang kepada Tuhan. Dia akan datang menolong kita dalam semua pergumulan kita, dalam semua persoalan kita, dan masalah yang terjadi dalam kehidupan. Karena itu, percayalah, di dalam terang sejati Tuhan, maka perjuanganmu akan selalu menghasilkan keselamatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Indah sekali firman-Mu yang mengingatkan kami akan kebutuhan pokok yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, yaitu terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya adalah merupakan petunjuk penting bagi kami dalam mengenal jalan-jalan kehidupan. Dengan terang sejati-Mu kami telah Tuhan hidupkan dari kegelapan kepada terang yang abadi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, atas kedatangan-Mu Tuhan di dalam dunia ini, sehingga hidup kami dicerahkan di tengah-tengah gelapnya dunia oleh banyaknya pergumulan dan kesusahan. Tuhan datang untuk menuntun kami dengan cahaya terang firman-Mu. Biarlah firman-Mu sebagai terang itu menyinari setiap kaki, hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga jalan-jalan kami bisa kami lalui dengan baik. Terima kasih Tuhan, sinari kami dengan wajah-Mu, berkati kami dengan tangan kasih-Mu, tuntun kami dengan kebaikan-Mu, tunjukkan jalan yang harus kami tempuh setiap hari, supaya kami tidak tersesat.
Berkati anak-anak kami dan kami sekeluarga hari ini di dalam beraktivitas. Biarlah cahaya terang Tuhan menyinari setiap hati dan pikiran kami yang gelap oleh banyaknya persoalan yang kami hadapi. Karena hanya terang Tuhanlah yang menjanjikan kehidupan bagi kami. Kepadamu saja kami bersandar, kepadamu saja kami mengadu, kepadamu saja kami percaya. Terima kasih Tuhan, Sang Terang Abadi di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.